Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmadi Masjid sebagai pembicara pertama dalam debat konstitusi virtual yang bertemakan tentang perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum memulai debat tersebut, perlukah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kelima? Pro kontra amandemen Undang-Undang Dasar 1945 masih menjadi topik utama pasca pemilu 2019, dikarenakan di tahun 2018, pada tanggal 16 Agustus, MPR menyetujui membentuk dua panitia ad hoc amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang masing-masing berjumlah 45 orang. Komposisi keanggotaan panitia ad hoc tersebut terdiri atas fraksi-fraksi parpol DPR dan kelompok DPD secara proporsional. Dibentuk dalam rangka untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan merumuskan materi pokok-pokok garis besar haluan negara atau GBHN. Dalam sidang tahunan MPR itu, dua panitia ad hoc dipisahkan. Berbagai isu yang juga mencuat adalah terkait dengan mana yang akan diamandemen, apakah akan sekedar kembali GBHN, penguatan fungsi MPR, atau jangan-jangan ada keinginan agar presiden dipilih kembali oleh MPR seperti zaman Orde Baru. Faktanya, jika disetujui ini akan menjadi amandemen yang kelima terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, seperti apa perjalanan dan perubahan yang telah terjadi pada konstitusi negara ini? Selanjutnya, mari kita bahas pro kontra mengenai perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana saya akan memberi waktu kepada pihak pro terlebih dahulu, yang dimana akan diwakili oleh pembicara kedua, yakni Saudara Abdul Malik Mahir Mustafa. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Salus Populi Suprema Lex, kesejahteraan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Terima kasih kepada pembicara pertama yang telah mengizinkan saya selaku pembicara kedua dalam menyampaikan argumentasi pro dalam mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam menyampaikan argumentasi pro, saya akan menyampaikan pemikiran saya dalam 3 landasan pemikiran yang telah saya kembangkan, yaitu historis, sosiologis, dan yuridis. Dalam landasan historis, pada awalnya bernama Undang-Undang Dasar 1945 sah sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 berlaku Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Kemudian keluar Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945 dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami 4 kali perubahan yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dengan akan perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta menghidupkan kembali garis besar haluan negara, saya yakin negara akan stabilnya sistem pembangunan negara yang telah disukseskan pada zaman era Presiden Soeharto itu sendiri. Dan kemudian beralih dengan landasan sosiologis dengan akan perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengembalikan garis-garis besar haluan negara akan membawa dampak yang bagus bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Hal ini merupakan fakta dari GBHN yang membawa pembangunan secara besar-besaran bagi bangsa Indonesia yang akhirnya menjadi kebermanfaatan bagi bangsa Indonesia pada zaman era Presiden Soeharto. Dan melalui landasan yuridis dengan perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat memperkuat sistem presidensial, memperkuat lembaga perwakilan dan otonomi daerah, dan perlunya sebuah integrasi atas sistem perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah
dan kesempurnaan perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan kembalinya garis-garis besar haluan negara agar memastikan sebuah proses pembangunan merupakan manifestasi negara dan filsafat Pancasila. Dan kemudian dan sesuai dengan teori progresif, hukum diciptakan untuk melayani manusia, bukan manusia yang melayani hukum. Dengan menarik benang merah dari perdebatan kita pada kali ini, apabila telah dirasa hukum kita tidak sesuai dengan harapan rakyat, maka untuk mencapai harapan rakyat, kita harus mengubah hukum yang sekiranya telah melenceng dari tujuan hukum itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya Saudara Abdul Malik Mahir Mustafa sebagai pihak yang pro terhadap perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya saya beri waktu kepada Saudara Muhammad Irza Preditya sebagai pihak yang kontra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irza Praditya selaku pihak kontra ingin menyampaikan argumentasi saya terhadap mosi debat kali ini, yaitu perubahan kelima amandemen UUD NRI tahun 1945. Saya berharap pemilihan presiden tetap seperti sekarang, yaitu dipilih langsung oleh rakyat karena sudah sangat pas sesuai dengan paham Indonesia, yaitu demokrasi. Kalau misal dikembalikan kembali dengan dipilih oleh MPR, ini justru dikhawatirkan seperti zaman Pak Soeharto, bisa berkuasa secara otoriter dan tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi suap penyuap suara. Lebih baik seperti sekarang, presiden hanya 2 periode, MPR dan DPR biarlah tetap menjadi lembaga pengawas presiden, walaupun lembaga tersebut sering mendapat kritik dari masyarakat. Jika dibilang sekarang banyak korupsi, harusnya rakyat bersyukur. Berarti korupsi masih bisa diatasi, masih bisa ditangkap dan dihukum. Zaman dulu KPK tidak ada bukan berarti kasus korupsi tidak ada, hanya tidak ada lembaga pengawasnya seperti sekarang. Dan saya sangat tidak setuju sekali apabila MPR kembali yang menentukan presiden, karena itu sama sekali bukan bukti dari negara demokrasi. Dan apabila MPR akan dijadikan lembaga tertinggi negara kembali, maka wewenang MPR harus ditentukan secara jelas, tidak memperlemah sistem presidensial, dan yang lebih terpenting dan jelas yaitu rakyat tetap harus memegang kedaulatan tertinggi negara, seperti yang dikatakan oleh Pak Soekarno, yaitu presiden sekalipun ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai GBHN. Dinamika melahirkan GBHN kembali melalui amandemen UUD 1945 yang saat ini terjadi bersifat elistis, hanya melibatkan aktor-aktor partai politik yang agendanya memang saling berebut kekuasaan. Wacana melahirkan kembali GBHN saat ini hanya mengakomodasi kepentingan elit partai politik dan tidak mengakar pada kebutuhan real masyarakat. Hal ini terjadi karena proses yang berjalan sampai mewacanakan amandemen UUD 1945 tidak berakar dari permasalahan real dalam masyarakat, bahkan cenderung menyampingkan argumentasi atau kepentingan yang menolak dilakukannya amandemen UUD 1945 untuk melahirkan kembali GBHN. Kekhawatiran tersebut sesungguhnya tidak perlu menjadi drama panggung bagi para penguasa. Perencanaan sistematis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional UU SPPPN, landasan hukum dalam bidang perencanaan pembangunan pasca dihapuskannya GBHN. Dalam UU SPPN, rencana pembangunan terbagi menjadi 4, yaitu program pembangunan nasional, program pembangunan daerah provinsi, program pembangunan daerah kabupaten, serta program pembangunan daerah kota. Jika ada yang menginginkan GBHN dihidupkan kembali, yaitu itu hanyalah muatan politis, bukan untuk kepentingan bangsa, dan itu hanyalah kepentingan buat mereka elit-elit politik zaman sekarang. Jadi, menghidupkan kembali GBHN dengan alasan supaya pembangunan berjalan dengan sistematis tidak bisa dijadikan rujukan, karena UU SPPN sudah mampu menjawab itu semua. Bahkan UU SPPN ini dalam konsep negara hukum mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat karena berbentuk UU yang dibahas oleh eksekutif dan legislatif secara bersamaan, sehingga nilai-nilai demokrasi juga tercermin dalam UU SPPN. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pendapat-pendapatnya dari pihak pro maupun pihak kontra terhadap perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi dari debat ini dapat disimpulkan bahwa
Amandemen-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga tidak lepas dari kontroversi dan isu yang ada di seputarnya. Selain itu, ada unsur interest group dari kepentingan aktor-aktor politik yang ada di sekitar pembahasan wacana amandemen ini. Mereka bisa saja memiliki agenda-agenda tersendiri yang ingin diwujudkan lewat perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, patut dicurigai bahwa wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kini bergulir tidak berdiri sendiri. Beberapa pihak memang menyebutkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diperlukan untuk memperkuat sistem presidensial. Namun, sebagian yang lain juga menyinggung adanya jual beli kepentingan yang bisa saja membuat wacana ini jauh dari kepentingan rakyat. Baik, itu saja hasil debat dengan tema perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hidup mahasiswa. Kelas. Gue kira itu halang capul penku.